warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laude Kasno Arif, SP MSI. Saya adalah salah satu dosen pengajar pada program studi penyuluhan pertanian Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo dengan NIDN 0019048602. Saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Hal ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni perubahan sosial. Pemaparan mata kuliah ini menggunakan metode Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Berikut adalah hal-hal yang akan saya sampaikan. 1. Deskripsi mata kuliah. 2. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. 3. Kontrak belajar. 4. Sistem penilaian. Dan kelima, video pembelajaran. Pertama, saya akan menjelaskan beberapa hal penting dari mata kuliah ini. Mata kuliah perubahan sosial diprogramkan oleh mahasiswa pada semester ganjil atau semester 4 dan merupakan mata kuliah lanjutan dari sosiologi, pedesaan, dan pesisir. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS dan pengampunya adalah tim teaching yang salah satunya adalah saya sendiri. Baik, berikut adalah deskripsi mata kuliah perubahan sosial. Mata kuliah ini membahas berbagai konsep, teori, dan dinamika perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Materi mencakup pemahaman tentang konsep, dimensi, sumber, dan pola perubahan sosial, serta bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi struktur sosial dan orientasi nilai budaya. Selain itu, mahasiswa akan mempelajari berbagai teori perubahan sosial, baik teori perspektif klasik, struktural fungsional, hingga teori postmodern. Mata kuliah ini juga mengeksplorasi isu-isu modern seperti globalisasi, modernisasi, pembangunan, serta teori ketergantungan dan sistem dunia. Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kasus nyata sebagai bentuk reaksi terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah perubahan sosial terdiri dari 4, yakni pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar perubahan sosial beserta dimensi, sumber, dan pola-pola perubahannya. 2. Mahasiswa mampu memahami perubahan dalam struktur sosial dan orientasi nilai budaya dalam masyarakat. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori perubahan sosial dan berbagai perspektif klasik hingga kontemporer. 4. Mahasiswa mampu menganalisis perubahan sosial dalam konteks globalisasi, modernisasi, dan ketimpangan dunia. Pada kontrak belajar, mahasiswa dan dosen diharapkan mematuhi beberapa ketentuan dalam perkuliahan sebagaimana tertulis dalam peraturan akademik Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di antaranya, pertama, dosen pengampu mata kuliah melaksanakan kegiatan perkuliahan sesuai dengan Satuan Acara Perkuliahan atau RPS pada jadwal yang telah ditetapkan sesuai dengan kalender akademik dan dilaksanakan minimal 14 kali pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 2. Dosen dan mahasiswa hadir tepat waktu di tempat kuliah dengan toleransi keterlambatan maksimal 15 menit, berpakaian sopan, rapi, dan bersepatu. 3. Perkuliahan yang bertepatan dengan hari libur harus diganti pada hari dan waktu yang lain sesuai kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. 4. Persentase kehadiran mahasiswa minimal 80%,
yang dibuktikan dengan daftar hadir. 5. Mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan tertib dan berperan aktif selama perkuliahan, tidak mengaktifkan ponsel, serta tidak mengganggu kelancaran perkuliahan. 6. Bila kegiatan perkuliahan pada jadwal yang ditetapkan belum memenuhi jumlah minimal pertemuan, maka tim dosen pengampu mata kuliah melaksanakan kuliah tatap muka tambahan pada waktu yang disepakati dengan mahasiswa peserta mata kuliah. Adapun bobot penilaian pada mata kuliah perubahan sosial yakni 20% nilai tugas, 30% nilai ujian tengah semester, dan 50% ujian akhir semester, sehingga total keseluruhan adalah 100%. Baik, demikianlah deskripsi mata kuliah, kontrak perkuliahan, dan penilaian dari mata kuliah perubahan sosial. Berikutnya saya akan menunjukkan video pembelajaran saat pertemuan 14 berlangsung. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Baik, hari ini adalah pertemuan kita yang ke-14. Untuk materi yang akan kita bahas bersama itu terkait dengan teori sistem dunia ya. Jadi dalam materi ini setidaknya ada 3 tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami teori sistem dunia. Kedua, mahasiswa dapat menjelaskan struktur sistem dunia modern. Dan ketiga, mahasiswa mampu berpikir kritis terhadap struktur global ya. Nah, paling tidak itu yang akan kita capai setelah kita membahas materi ini. Nah, di minggu yang lalu kita sudah membahas soal teori ketergantungan ya. Jadi ada teori ketergantungan. Nah, sekarang kita akan membahas teori sistem dunia. Yang mana kedua teori ini punya relasi ya. Sebenarnya punya kesamaan, tapi ada juga yang membedakannya. Nah, apa kesamaan dari sekedar mereview ya? Apa kesamaan dari teori sistem dunia dan teori ketergantungan? Yang pertama, kita bisa lihat dari kritik terhadap kapitalisme global ya, di mana keduanya sama-sama mengkritik kapitalisme internasional yang menciptakan ketimpangan antar negara. Kemudian kedua, dari aspek penekanan pada ketimpangan struktural, di sana juga kedua teori ini menjelaskan bahwa negara-negara berkembang tidak miskin karena faktor internalnya. Jadi saya ulangi bahwa negara-negara itu tidak miskin karena faktor internalnya, tetapi karena ada struktur global yang eksploitatif. Artinya ada kekuatan besar di tingkat global yang memanfaatkan suatu keadaan negara yang lemah. Kemudian ada juga hubungan eksploitasi utara selatan, di mana di sana dijelaskan sama-sama negara maju memanfaatkan negara berkembang untuk keuntungan sendiri. Jadi dalam posisi ini, negara yang kuat itu akan selalu berada pada posisi yang diuntungkan. Sementara negara yang lemah itu pasti akan berada pada posisi yang dirugikan ya dalam konteks tertentu. Kita masuk pada pembahasan teori sistem dunia. Tentu mungkin ada yang bertanya, mengapa teori sistem dunia dipelajari dalam perubahan sosial? Ya. Kita tahu bahwa posisi suatu negara di dalam dunia, di sistem dunia, itu bisa mempengaruhi bagaimana arah, ya, bagaimana bentuk, atau bagaimana kecepatan perubahan sosial. Dalam hal ini, core, ya,
periferi dan semi periferi itu akan menentukan seperti apa arah perubahan ke depannya secara sosial ya. Nah tentu akan berbeda bagaimana perubahan yang terjadi pada negara core, kemudian bagaimana pada semi periferi, selanjutnya pada negara yang periferi atau terpinggirkan. Nah ini adalah pembahasan dari negara core atau yang kita sebut sebagai negara inti atau negara pusat, bahwa di sana adalah negara dengan industri maju dan dominasi global ya. Secara ekonomi negara core ini sangat mendominasi keadaan perekonomian global. Kemudian teknologi tinggi, stabilitas politik dan ekonomi kuat. Inilah ciri dari negara core itu, bahwa dia tumbuh dengan teknologi tinggi, stabilitas politiknya bagus, dan ekonominya kuat. Inilah yang menyebabkan dia bisa mengikat negara-negara yang periferi atau semi periferi itu. Tanpa teknologi tinggi, dia tidak akan bisa menguasai keadaan global. Demikian pula tanpa stabilitas politik yang bagus, dia tidak akan bisa menguasai keadaan global. Ya, karena dia memiliki teknologi tinggi, stabilitas politik yang bagus, kemudian ekonomi yang kuat, maka dia menguasai keadaan global. Contohnya siapa? Kita tahu Amerika, ya. Kemudian juga ada Jerman, di Asia ada Jepang. Ya. Inilah negara-negara core, ya. 3 negara yang sekarang sudah menjadi negara maju, ya, negara inti atau negara pusat yang kuat dan menguasai sistem ekonomi global. Nanti akan sebentar kita bahas satu persatu. Ketiga negara ini tidak hanya memproduksi tetapi juga mengontrol rantai nilai global, menetapkan standar teknologi dan harga, serta mendapatkan nilai tambah tertinggi dalam sistem dunia kapitalis. Ya. Dia membeli bahan baku yang murah, ya, yang rendah dari negara periferi dan negara semi periferi. Lalu apa yang dibuat? Karena kekuatan teknologinya, karena kekuatan industrinya, kecanggihan industrinya, teknologinya, inovasinya, maka dia mampu membuat sebuah produk atau inovasi yang jauh lebih tinggi nilainya. Nah itulah yang membuat mereka lebih kuat, ya. Karena kekuatan tadi teknologi. Kita masuk pada pembahasan negara semi periferi atau negara semi terpinggirkan. Negara ini adalah negara yang sudah dalam tahap transisi industri, telah memiliki sektor industri yang berkembang, tetapi belum sepenuhnya setara dengan negara core. Jadi negara semi periferi ini, dia sudah perlahan-lahan maju, ya, untuk menuju ke negara core. Apa yang dilakukan? Mereka mengekspor dan mengimpor dari negara core dan periferi. Mereka bisa menjual juga barang manufaktur, ya, ke periferi, tapi tetap mengimpor teknologi tinggi dari core. Jadi ini adalah salah satu ciri dari negara semi periferi. Sehebat-hebatnya negara semi periferi, itu dia masih mengimpor teknologi tinggi dari negara core, ya. Nah, kalau negara core tidak lagi mengimpor mengimpor lagi teknologi canggih, ya, atau mengimpor tapi bukan dalam jumlah besar. Nah, kenapa? Karena mereka sudah memiliki teknologi itu. Ya, inilah yang membedakannya antara negara semi periferi dan negara core. Jadi mesti ada ketergantungan negara periferi dari sisi teknologi melalui negara core. Contoh kita melihat Brasil. Ya. Brasil ini mengekspor komoditas, misalkan kopi. Brasil itu kan terkenal dengan kopinya, ya. Kemudian kedelai dan produk industri pesawat, ya. Demikian pula di India, ya.
sebagai pusat industri farmasi dan teknologi informasi, tapi masih punya kesenjangan pembangunan. Ya, ini negara-negara, contoh negara-negara periferi. Demikian pula Meksiko. Meksiko ini sudah berbasis pada manufaktur otomotif dan elektronik, namun bergantung pada investasi asing dan Amerika Serikat. Dia sudah cukup kuat, ya. Dia sudah cukup kuat, tapi untuk berbuat yang lebih besar, dia masih tergantung dengan investasi asing. Ya, dalam hal ini bisa saja Amerika Serikat. Nah, ini sedikit pertanyaan. Tadi kita sudah bahas bagaimana negara periferi ketergantungannya dengan negara core. Kalau ada pertanyaan seperti ini, apakah mungkin negara-negara semi periferi naik kelas menjadi negara core? Ada teman-teman yang bisa menjawab? Silakan, sebut nama, kemudian menjawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Resnanda dengan NIM 1S12236. Di sini saya akan menjawab, apakah mungkin negara semi periferi atau semi pinggiran naik menjadi core atau negara inti? Menurut saya mungkin saja negara semi periferi adalah negara yang berada di antara core dan negara periferi atau pinggiran, dengan karakteristiknya yang lebih maju dibanding negara periferi, namun belum sekuat dengan negara core, tetapi dengan dipengaruhi pertumbuhan ekonomi, industri, dan pola perdagangan negara mereka, mungkin saja dari negara semi periferi tersebut dapat naik menjadi negara core atau negara inti. Sekian. Iya. Bagus, ya. Jawabannya cukup bagus. Ya. Kalau ada pertanyaan apakah mungkin negara semi periferi naik level menjadi negara core, ya mungkin saja. Namun pertanyaannya seperti apa caranya? Apa yang harus dilakukan oleh negara pada level semi periferi ini untuk bisa naik kelas ke negara core atau negara pusat atau negara inti itu? Nah, yang pertama, dia harus mengembangkan teknologi yang lebih tinggi. Jadi dia harus pertama mengembangkan dulu teknologi yang tinggi, teknologi yang canggih, yang menunjang pertumbuhan negaranya, pertumbuhan ekonominya. Ya. Kenapa? Karena tadi salah satu ciri dari negara semi periferi itu adalah ketergantungannya terhadap teknologi maju dari negara core. Nah, sehingga kalau dia mampu menciptakan teknologi yang lebih tinggi, maka ini akan meminimalisasi ketergantungannya dari negara core kaitannya dengan kebutuhan teknologi tinggi. Nah, jadi yang pertama, dia harus mampu dulu menciptakan teknologi tinggi, inovasi yang lebih bagus, yang lebih modern. Setelah itu, dia juga harus membangun industri bernilai tambah. Ya. Karena kekuatan ekonomi itu ada pada kemampuan suatu negara untuk menghasilkan produk yang punya nilai tambah tinggi. Ya. Nah, kalau negara yang lemah, dia tidak punya nilai tambah. Ya. Nilai tambahnya rendah. Ya. Sehingga ya kekuatan ekonominya juga lemah. Nah, maka dia harus mampu mengembangkan industri yang mampu menghasilkan atau mampu memproduksi barang, ya, yang bisa meningkatkan ataupun melipat gandakan nilainya. Ketergantungan terhadap negara core juga ini ada pada posisi investasi, ya, teknologi, bantuan luar negeri, dan pasar ekspor. Ya. Bahwa kekuatan negaranya itu ada pada supply dari negara yang kuat atau negara core maupun negara semi periferi. Contoh, ya, Ethiopia, ya. Di sana mereka mengekspor kopi dan bunga potong, ya. Namun masih tergantung pada bantuan luar negeri dan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Dia sudah mengekspor, ya, tapi masih tergantung dengan negara-negara kuat. Kemudian lagi
Di Asia ada Kamboja. Mereka punya ekspor utama dari sektor tekstil dan pertanian. Tapi juga masih bergantung pada investasi asing. Masih harus mendatangkan investor asing untuk bisa mengembangkan itu. Ya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari negara periferi. Nah, dengan pertanyaan yang sama, mengapa negara periferi ini sulit keluar dari posisi ketergantungan? Dalam hal ini ketergantungannya dengan negara core ataupun negara semi periferi. Ada yang bisa berdiskusi soal ini? Silakan. Sebut nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saskia Aulia Resta. Saya akan menjawab pertanyaan, mengapa negara periferi sulit keluar dari posisi ketergantungan? Menurut saya, negara periferi sulit keluar dari posisi ketergantungan karena ekonomi mereka didasarkan pada ekstraksi dan ekspor bahan mentah dengan nilai tambah rendah ke negara-negara itu, yang membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Mereka juga seringkali memiliki keterbatasan dalam industrialisasi dan verifikasi ekonomi, serta sangat bergantung pada modal, teknologi, dan keahlian dari negara-negara itu. Struktur perdagangan yang tidak tersedia, di mana mereka membeli produk jadi yang mahal dan menjual bahan mentah yang murah, semakin memperparah kondisi ini. Selain itu, beban tentang luar negeri yang besar dan kelemahan kelembagaan serta tidak kestabilan politik seringkali menghambat upaya pembangunan mandiri. Ya, bagus. Ya, jadi kurang lebih jawaban yang disampaikan itu adalah seperti ini tadi. Mengapa negara periferi sulit keluar dari kurungan negara-negara kuat itu? Yang pertama apa? Oh, rupanya mereka masih punya ketergantungan ekonomi. Ya. Dia belum bisa menumbuhkan ekonominya tanpa ada bantuan dari luar. Maka ya muncullah pinjaman luar negeri. Nah, apalagi berikutnya, dia keterbatasan pada teknologi dan pendidikan. Ya, makanya sektor pendidikan ini juga menjadi penting sekali untuk diperhatikan oleh negara manapun kalau negara itu mau berkembang ke depannya. Hanya dengan pendidikanlah negara itu bisa tumbuh dan berkembang dengan bagus dan bertahan pada posisi yang kuat. Nah, ini diskusi sedikit bagaimana posisi Indonesia. Ini yang paling kita tunggu-tunggu, ya. Kaitannya tadi dengan core, dengan semi periferi dan periferi itu yang kita sudah jelaskan. Sekarang kira-kira menurut tinjauan teman-teman mahasiswa, posisi negara Indonesia kita saat ini ada di level yang mana? Ada yang bisa membantu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan tentang hal ini. Bagaimana posisi Indonesia dalam sistem dunia? Jadi menurut saya, Pak, posisi Indonesia di dunia saat ini sangat penting sebagai negara berkembang dengan banyak potensi, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20. Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang stabil berkat kekayaan sumber daya alamnya. Dalam hal politik, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan aktif dalam organisasi internasional seperti ASEAN dan PBB. Ya. Ya. Bagaimana posisi Indonesia saat ini dalam tinjauan sistem dunia? Ya. Yang pertama, rupanya kita saat ini sedang dalam tahap industrialisasi. Ya. Kita baru mau beranjak pada tahap negara yang berkembang dengan sektor industrinya. Ya. Kemudian kedua, ekspor produk
setengah jadi dan barang manufaktur. Ya, jadi kalau dulu kita masih banyak mengekspor barang-barang mentah, bahan baku, nah sekarang kita mulai beranjak pada level ekspor barang setengah jadi. Artinya apa? Ketika kita mengekspor barang yang setengah jadi, berarti paling tidak sudah ada nilai yang kita peroleh di situ. Sekalipun tidak akan setinggi nilai pada barang-barang yang sudah siap pakai. Ya. Paling tidak kita sudah bisa menghasilkan nilai dari situ. Ya. Kemudian juga rupanya kita masih bergantung pada ekspor komoditas mentah seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel. Itu juga posisi kita saat ini. Nah, kenapa? Ya karena industri kita belum tumbuh kuat, melainkan kita baru mau beranjak ke arah sana. Ya. Kemudian investasi di pendidikan dan teknologi lokal. Kita harus bisa memperhatikan bagaimana anak bangsa ini punya akses terhadap pendidikan yang layak. Makanya kita bersyukur oleh kebijakan pemerintah kita saat ini yang sekarang sudah sangat proaktif dengan sektor pendidikan. Itu artinya apa? Supaya kita bisa lebih berkembang menuju ke yang lebih bagus. Kemudian bangun industri nasional yang mandiri dan berkelanjutan. Kita harus punya industri, kita harus punya brand, kita harus punya produk yang mendunia untuk bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian perkuat kerjasama antara negara berkembang untuk mengurangi dominasi negara core. Ya. Kita cari negara-negara yang levelnya semi periferi. Ya. Nah, sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan, bukan hubungan yang saling menggantung, ya, yang membuat kita tergantung. Contoh kaitannya dengan negara core. Ya. Kalau kita memperbanyak hubungan dengan negara-negara core, ya, negara-negara kuat, yaitu selalu akan ada potensi untuk selalu kita berada pada posisi yang lemah. Ya. Beda halnya kalau kita memperbanyak hubungan dengan negara-negara yang levelnya sama dengan kita. Tapi bukan berarti bahwa menjalin hubungan dengan negara core tidak penting, tetap penting. Tapi paling tidak kita minimalisasi itu. Ya. Nah, kurang lebih itulah ya strategi yang bisa kita lakukan supaya negara kita bisa beranjak dari negara semi periferi menuju pelan-pelan ke negara yang kuat atau negara core. Sebagai penutup, summary dari pertemuan kita ini bahwa teori sistem dunia membantu memahami struktur global. Ya. Kemudian penting untuk menganalisis relasi ekonomi internasional dan juga mahasiswa diharapkan lebih kritis terhadap isu-isu yang sifatnya global. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, sekarang sebelum kita tutup, ini ada kuis. Ya. Ada kuis. Silakan akses link ini dan dijawab dalam waktu. Ya, silakan mulai ditulis ya linknya. Semua punya HP ya? Silakan diakses link ini. Di sana ada 10 pertanyaan. Dan itu akan menjadi evaluasi untuk mengetahui sejauh mana daya tanggap kita terhadap materi yang sudah disampaikan. Demikian, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.